Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di bumi Semanike tercinta. Anak-anakku, di kelas 10, di bab pertama, kita akan memahami tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan dulu, nama saya Haja Agustina Dwi Dasawarti SPD. Saya adalah pengajar kimia di Semanike. Saya adalah hampir 20 tahun mutasi di SMA Negeri 1 Kejayan. Selebihnya sebelum ke Kejayan di Jogja dan di Banjarmasin. Baiklah, kalau mau tahu perkenalan saya selanjutnya, suami saya adalah Bapak Yudi, guru juga sama seperti saya, guru kimia di Semanela. Tentunya kalian tahu ya Semanela, SMA Negeri 1 Lawang. Putra saya 2, yang pertama masih koas, kedokteran gigi, yang kedua masih akan mengambil skripsinya. Baik, kita mulai ya. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya ada beberapa bidang yang ikut andil. Yang pertama adalah dalam bidang kesehatan. Biasanya untuk apa dalam bidang kesehatan? Itu adalah untuk obat-obatan, di mana melalui proses bahan kimia yang berkhasiat secara medis diolah tentunya dalam proses yang sangat baik dan teliti. Bisa juga digunakan pada pembuatan vaksin untuk beberapa penyakit. Yang kedua, dalam bidang pertanian, biasanya banyak sekali digunakan yaitu pada pembuatan pupuk. Pupuk digunakan pada tanaman agar kesuburan tanah menjadi lebih baik, serta nutrisi yang diperlukan tanaman terpenuhi. Dapat juga pada bidang pertanian yang sering kita lihat pembuatan pestisida, di mana agar tanaman tidak diganggu oleh hama. Yang ketiga, dalam bidang industri, biasanya penggunaan logam-logam pada mesin-mesin pabrik, yaitu pembuatan plastik. Ini karena kita hampir 80% semua peralatan kita plastik, kemudian lapisan-lapisan bungkusannya terbuat dari plastik. Kemudian ada juga industri dalam pembuatan cat. Ya, tentunya rumah kalian kalau nggak dicat bagaimana ya? Hanya semen begitu ya. Kayak seperti kurang indah. Di mana estetikanya itu kita tambahi dengan cat warna-warna. Yang keempat, dalam bidang biologi, biasanya melalui proses kimia langsung dalam tubuh makhluk hidup. Dibutuhkan penjelasan kimia di dalamnya. Misalnya pada proses pencernaan, kemudian proses pernafasan, kemudian ada juga yang kita kenal metabolisme. Tentunya pada proses pencernaan ya banyak nanti di biologi juga ada, pernafasan juga begitu. Yang kelima, dalam bidang arkeologi tentunya kalian ingat ya, mungkin nanti kalau masuk jurusan sejarah lah begitu ya. Biasanya kita mengetahui tentang fosil-fosil yang ditemukan, usia berapa fosil yang ditemukan itu kira-kira dengan menggunakan radioisotop C14. Tentunya di kimia ada lambang-lambang unsur. C itu maksudnya adalah karbon. Jadi menggunakan radioisotop karbon 14. Kamu lihat gambar itu ya. Berapa kira-kira usia waktu ditemukannya. Yang keenam, dalam bidang geologi biasanya digunakan
menentukan unsur apa saja yang terdapat dalam batuan. Jadi kalau kamu nanti ingin kuliah jurusan geologi tentang batu-batuan, maka sangat berhubungan dengan kimia. Pada batuan itu mengandung mineral apa saja, kemudian kadarnya berapa, begitu. Yang ketujuh, dalam bidang komputasi, tentunya kalian tidak bisa terhindar lagi. Di zaman seperti ini, tentunya teknologi informasi sangat dibutuhkan dengan alat yang kita pakai, yaitu komputer. Pada komputer ada bagian yang dalam, ada yang bagian luar. Yang di dalam hampir banyak sekali mengandung silikon. Sedangkan yang di luarnya tentunya kita tahu tadi industri plastik sangat tinggi. Hampir semuanya dibungkus plastik. Yang kedelapan, dalam bidang hukum kita tidak pernah lepas bahwa jika kita ada kasus hukum, biasanya tentunya manusia ya, ini mungkin anak ini diakui oleh bapak ini diakui oleh bapak lagi yang lain. Maka untuk bisa berebut dari seorang anak harus dibuktikan dengan DNA. Apa singkatannya DNA? Deoxyribonucleic acid. Jadi harus melalui tes, dimana sekarang sudah canggih, ada yang tidak hanya darah tapi rambut. Sangat cepat bisa diketahui seorang anak orang tuanya siapa sebenarnya. 9. Dalam bidang fotografi dan seni, ya, kalian tentu ada yang hobi fotografi, tapi kalian tidak tahu sebenarnya dari mana bisa menjadi ceklak-ceklik begitu ya, langsung jadi foto, dan seninya bagaimana. Maka di dalam senyawa untuk fotografi dihasilkan adalah AGBR, kemudian AGI yang dapat digunakan untuk film serta kertas foto yang kita mungkin ngeprint ya untuk dipajang di rumahnya gitu ya sebagai kenangan. Maka di sana ada senyawa AGBR, AGI. Maka kalian harus tahu unsur Ag itu adalah unsur perak ya. Br brom, I iod. Demikian peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian nantinya selain mengisi link absen, di sana ada rangkuman hari ini. Maka video tadi kamu tulis secara singkat dan jelas tentang peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari agar kamu lebih mengenal kimia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain.